Kalau dilema yang satu ini juga ya memang agak berat. Apa tuh? Antara cinta dan restu orang tua. Wah, ini Aduh, berat. gue kayaknya udah tahu di arahnya. Ini udah repot deh ya. Lu mau Ini yang ngomongin terjadi, artis iya yang artis berantem yang sama cantik ini, Sandrina. emaknya? Enggak, Ya emang benar. iya. Iya, Oh ya dia Sandrina ini berantem Michelle. untuk kedua kalinya, Kak. Ini gimana sih ceritanya ya? Yang berseteru lagi sama ibunya? Iya bener. Jadi sebenarnya katanya tuh berseterunya ya nggak jelas karena apa. Intinya kemarin itu sampai heboh di live-nya. Mereka berseteru dan memang Sandrina ini udah pisah rumah sama orang tuanya. Oh jadi dia udah mandiri nih, tinggal sendiri nih. Sudah mandiri gitu. Karena katanya awalnya gara-gara dia pacaran sama cowok yang tidak disetujuin lah. Oh. Sama ibunya. Itulah yang men-trigger hubungan ibu dan anak ini menjadi nggak baik-baik aja. Boleh nggak sih kita spill dulu videonya supaya kita ngeh nih muka-muka yang kita omongin? Boleh, yuk. Sudah tidak mau berkomunikasi juga, saya sudah blok WhatsApp Sandrina juga. Jadi di sini bukan karena saya tidak mau menjalin suatu komunikasi dengan anak saya, tapi saya menghindari suatu mengeluarkan kata-kata kotor. Lebih baik di blok, itu akan lebih baik. Anak disetir sama orang sama enggak disetir sama orang, diarahin yang baik sama enggak, itu akan lihat perbedaannya seperti apa. Yaitu anak ya lebih baik dan lebih baik selama dia masih bisa diatur sama orang tua, diarahin sama orang tua yang lebih baik, insya Allah dia akan apa ya namanya ya, insya Allah dia akan selamat dunia akhirat gitu. Oke. Berkembang ya beritanya tuh. Mamanya katanya live di Yes. sosmed. Terus ribut ya sama Sandrinanya. Iya. Iya. Berbuntut blok-blokan. Oh iya. Ini bukan ribut kayak kita temenan gitu loh Ren. Ini ibu sama anak loh. Gua mah tepuk tangan loh dengan drama ini. Emang kalian nggak pernah blok-blokan sama mama? Enggak lah. Emang lu suka Emang lu blok-blokan pernah sama blok-blokan sama mama lu? Nggak, mama kalau ngambek kayak gitu sama aku. Masa? Oh iya? Iya, tapi menurut aku itu kayak orang tua yang lagi manja kalau aku. Menurutku. Oh. Karena orang tua tuh, karena Good point. aku di usia yang sudah 30-an. Jadi aku bisa berpikir dengan cara seperti itu. Beda Iya. sama Sandrina yang masih 17-an atau 18-19. Sulit untuk berpikir kalau orang tua itu semakin tua semakin kekanak-kanakan sifatnya. Oke. Bukan bermaksud merendahkan orang tua siapapun Iya. yang sedang Tapi menonton ya. it is what it is. Iya gitu. Sekarang aku bisa berpikir kayak gitu. Jadi mama kalau lagi ngambek pernah dulu ngeblok gitu. Tapi aku nggak marah, nggak tersinggung, nggak apa. Aku ngerasa kayak ya lagi pengen kita baik-baikin aja sebagai anak. Ibarat anak kecil lagi tantrum cari perhatian. Iya gitu. Oke. Itu sebenarnya yang diminta. Gitu. Iya. Tunggu, wait, coba rewind sedikit. Yes. Itu si Sandrina kan kamu bilang tadi dia udah mandiri, tinggal sendiri. Iya. Umurnya baru 17. 19 ya? 19. Baru 17. Hebat amat, kerjanya apa nih? Main sinetron dong. Oh, banyak duit ya? Iya ember. Dari umur 3 3 tahun. Wadidaw. Tapi Ya, udah gimana? terbiasa pegang uang dan mandiri dari kecil. Dan no wonder kalau ternyata ibunya nggak merestui dia pacaran sama siapa, dia nggak nurut mah. Iya. Don't you think so? Iya. Tapi Ibunya rese kali. sama netizen ada yang ngomong gitu juga. Netizen ada yang ngomong gini, ada ya modelan emak kayak gini jatuhnya dia benar-benar ngejelekin anak sendiri, benar-benar butuh divalidasi banget. Ini orang kalau Sandrina itu buruk banding-bandingin sama yang satunya. Dia gini ngebandingin sama adiknya. Iya, tapi mohon maaf ya. Tadi aku Oh, ngomong. ada adeknya. Ada adeknya. Iya, mohon maaf sekali. Aku ngomong kayak gitu tuh maksudnya tidak semua ya. Tergantung point of view ya. Ada masanya orang tua tuh dianggap rese oleh anaknya. Oh Iya. Iya kan? Loh kan kita semua Pasti. sebagai Iya. anak setuju ya. Waktu kita di umur 15-17 kan 15, kita juga, iya. itu kan masa-masa alienated ya. Dimana kita merasa bahwa kita yang paling benar. Bener. Cuman gue dan teman-teman gue yang ada di Bener. dunia gue. Iya, betul. Ya udah pasti kita melihat orang tua kita rese ya lo. Betul. Sementara kalau dibalik, dari kacamata orang tua ngelihat anak-anak umur segitu mereka lu maunya apa sih? Iya, benar. Nah ini ada komentar juga dari netizen yang mengatakan anehnya sekelas Kak Nikita Mirzani, anaknya aja dibela mati-matian sampai nggak kenal lelah. Lah ini kayak Sandrina dari kecil Udah sudah jadi jadi artis malah diginiin Malah ya. diginiin. Bukan apa-apa, dia juga tetap anak. Kok bisa sampai diblok sama ibunya sendiri? Buset, padahal udah minta maaf. Nah ini dia, jadi maksudnya gini loh, ketika usia-usia yang kritis seperti ini tuh sebenarnya peran ibu tuh luar biasa
susah loh, Bo. Orang tua tuh gak gampang banget. Kayaknya gue mau begini takut anaknya sikapnya nanti seperti ini. Gue kayak gini takut nanti dia begini. Jadi takut serba salah ya semua yang dilakuin. Tapi bumbu fakta yang menyatakan bahwa mamanya itu sangat suka membandingkan Sandrina Dengan adiknya. Siblings rivalry itu kan nggak ada deh kakak beradik yang suka diperbandingkan. Iya Yes, bener. Ya ada aja lah ya. Nih lihat dong kayak gini si kakak misalnya nggak ngeluh atau apa. Jadinya kita kayak lah kok jadinya kita jadi kayak salah ya. Padahal bisa jadi ya guys, bisa jadi orang tua kita itu mengucapkan hal yang sama ke adik kita atau ke kakak kita, tapi kita nggak denger. Gitu. Nah ini semua bisa diproses ketika memang secara pemikiran dan mental kita sudah dewasa. Jadi pada saat kita umurnya 15 sampai 25, aku rasa itu umur-umur yang memang kita nggak bisa berpikir dengan matang. Sampai public figure siapa Lucky Perdana ya? Bener, iya. Ikut berkomentar Ikut komentar, bener banget. Nih, aku bacain ya komentarnya dari Lucky. Lucky. Dunia ini bukan cuma tentang nilai 9 bulan di kandungan. Berapa banyak biaya yang dikeluarkan hanya untuk dibandingkan dengan kesalahan anak. Itu nggak apple to apple. Apple-nya gimana? Apple to apple. Sesalah-salahnya anak itu dirangkul. Jangan dicari kesalahannya. Dijauhi, dibanding-bandingkan untuk seperti anak artis lain. Which is true. Iya benar. True. Very true. Pesan yang disampaikan oleh Lucky adalah jangan dibanding-bandingkan, dirangkul. Tapi itu pantesan nasihat lo tuh mantep banget, Van. Mama aku kalau ngeblok aku menganggap itu sebagai tantrum. Dan layaknya orang tantrum, kan kalau orang tua, anak tantrum apa sih yang lo lakukan? Ketika emosinya reda, lo peluk aja. Iya, dibaik-baikin lah. Iya gitu. Jadi mungkin itu yang harus dilakukan oleh Sandrina kepada mamanya. Mamanya lagi tantrum, dipeluk aja, atau mamanya kepada Sandrina. Iya, atau cara lain adalah harus ada moderator. Entah misalnya kakaknya, adeknya, atau omnya, tantenya yang bisa menenangkan kedua belah pihak lah emosinya. Karena secara umur juga Sandrina kan juga belum dewasa ya Kak. Jadi untuk bisa berpikir seperti kita ini mungkin rasanya agak sulit gitu menurutku. Iya, betul. Dan ya lagi-lagi seorang ibu atau orang tua itu rasanya kurang pantas ketika dia ngomong misalnya, saya yang lahirin kamu, saya yang besarin kamu, saya sekolahin kamu, jadi sekarang kamu harus nurut sama saya. Nah makanya zaman sekarang tuh gitu. Parenting beda banget ya. Udah nggak gitu ya. Bahasa orang tua tuh benar-benar harus belajar banget kepada anak-anak ya. Benar. Ya nggak sih? Iya. Betul. Tapi ini juga ada kejadian yang sama sama Ratu Sofia. Katanya sama persis dengan apa yang terjadi sama Sandrina tuh. Ratu ini kan juga meninggalkan rumah sama pacarnya di usia yang terpaut jauh ya. Pacarnya tuh 19 tahun bedanya. Sama dia? Sama dia. Terus nggak mendapatkan restu kan dari orang tuanya. Ya iyalah. Ya iyalah. Mungkin nggak sih dapat restu? Susah sih. Iya orang tua, kan? namanya orang tua seburuk-buruknya pasti dia berharap anaknya bisa mendapatkan jodoh sesuai dengan bayangannya. Iya. Gitu. Tapi cerita seperti ini tuh antara orang tua dan anak di kalangan selebriti tuh banyak banget ceritanya. Banyak banget. Salah satunya tuh siapa istrinya Arie Kriting. Indah. Iya. Aduh itu sama mamahnya Beb sampai sekarang ya. Sampai sekarang masih. Sama mamanya Indah atau mamanya Ari? Mamanya Indah. Oh. Jadi mamanya Indah itu masih tantrum banget sampai dengan sekarang dia tidak menyetujui pernikahannya Indah sama Arie Kriting. Jadi mungkin dia kayak nggak percaya kalau kok Indah nikahnya sama Ari gitu. Padahal ya Ari baik, sukses gitu ya mendukung karirnya Indah. Iya, tapi yang bingung tuh poinnya ada di mana ya sampai dia nggak setuju banget. Tapi memang banyak sekali berita yang seliweran yang dikatakan bahwa dia ini pakai guna-guna. Indahnya pakai guna-guna. Arinya kepada tahu nggak itu Indahnya. ceritanya itu lucu banget loh. Kita aku nonton kayak stand up-nya Ari gitu kan, kita di acara yang sama. Jadi sebenarnya gara-gara Ari sama Indah lagi sleep call, kemudian Indah tuh tertidur. Nah posisinya video call itu terlihatlah sama mamanya Indah gitu. Ini ya ceritanya. Nah terus karena dia pakai headset, jadi kan nggak terdengar. Dia lihat dong, oh ada mamanya Indah. Ari lihat nih. Akhirnya Ari kayak ya tante gitu. Itu dianggap tuh kayak lagi menyembah, lagi mendukun-dukuni. Masa? Ya Allah cek, bisa? cek Bo, cek Kak, beneran kayak gitu. Sesimpel itu tau nggak? Iya. Nah. Tahu nggak pesan moralnya apa? Apa? Sleep call itu berbahaya. Nggak ke situ. Get it? Kita spill dulu. Oke. Supaya kalian lagi tidak kait-kait dengan saya.
Ya. Ya. Indah Permatasari bukan anak saya. Nah, netizen juga bilang nih ya, nggak apa-apa nggak dianggap oleh ibu kandungnya, tapi diratukan mertua itu sudah lebih dari cukup. Wadidaw, Aduh, itu sih sakit hati banget kalau ibu kandungnya tahu ya. Dia mah pengennya dapat mantu yang ganteng, yang tajir, maunya teh yang kayak begitu. Aduh. Tapi kadang as sad as it may be gitu ya, orang tua tuh kadang memproyeksikan keinginan mereka melalui anak. Ih bener banget. Ya kan, Iya. misalnya aku tadinya punya cita-cita jadi dokter tapi nggak kewujud. Iya. Aku punya anak aku harus jadi Jadi dokter. dokter. Aku pengennya punya suami kaya, Iya, cakep, Iya. tajir. Iya. Nggak terwujud, gue cuma dapat bapak lu aja nih, Pok, gitu ya. Iya. Anak gue harus dapat yang begitu. Iya, bener banget. Ya? Itu sering terjadi dan tidak disadari mungkin sama orang tua. Iya. Sehingga mereka nggak menganggap, oh gue salah nih, enggak. Tetap aja gue yang paling bener karena gue orang tua, gue hidup lebih lama dari lo, gue Iya. udah banyak makan asam garam kehidupan, lo anak gue mau lo umurnya 50 tahun juga lo tetap salah. Iya. Itu sih, Iya, mindset iya, itu yang iya. masih kurang tepat menurutku. Tapi ya guys, juga ada nih yang mendengarkan betul-betul kepada orang tuanya. Oke. Hidupnya malah bener-bener indah, langgeng, Berbahagia gitu ya. berbahagia dari apa yang dibayangkan. Arum nih bak. Oh, dia juga tadinya nggak. Oh, dia di hubungan yang sekarang ini adalah restu orang tua. Sangat Justru. restu dan apa yang dikatakan sama orang tua mereka ngikutin. Sempat gak direstui, sama Miller Khan dan akhirnya Sebelumnya dia ya. dapat Emil Dardak. Padahal dua-duanya juga, Miller kan juga cakep juga gitu ya. Bukan cakepnya, kalau ini beda. Nah, lo orang tuanya si Indah nih berarti. Perkaranya masih perkara. Gue curiga di satu grup dari WA. Bukan lagi. Kita ketemu minggu depan. Happy New Year 2025. Happy New Year. Bye.